warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain baina insyaallah. Ab'asu li kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz wasani fi kitabihi Sajaratul Ma'arif insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah memberkahi hidup kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi tempat tinggal kita, memberkahi di mana kita berada, memberkahi atas rezeki yang kita terima, rezeki yang kita nikmati, memberkahi setiap detik hidup kita, kematian kita, akhir hayat kita, berkah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya Izzuddin Ibnu Abdissalam mengisahkan bagaimana maksud satu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Maka perhatikanlah dirimu itu. Ada dua unsur pada dirimu itu, kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Yang pertama bagian jasad, yang kedua adalah bagian ruh. Kenali dirimu itu. Ketika bagian ruh itu ternyata tidak ada ruh, tidak ada dirimu. Seperti itulah alam semesta ini. Tidak ada Allah, tidak ada alam semesta ini. Alam semesta ini ada karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya diri kita. Kita ada karena ada ruh kita ini. Ruh kita itu ada karena ada Allah. Perhatikan lagi dirimu itu. Wajah yang pertama adalah bahwa jasadmu tidak bisa berbuat apa-apa ketika ruhmu menentukan dirimu. Ruhmu itulah yang mudabbir, yang mengaturmu, wal muharrik, dan yang menggerakkanmu. Maka pahamlah kita, alam semesta ini tidak bergerak dan tidak bisa ada kehidupan tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan juga dirimu itu. Ketika manakala dirimu, jasadmu itu tidak bergerak kecuali dengan kehendak ruh, maka pahamlah kita alam semesta ini juga tidak bergerak tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan ruh. Ruh itu mengatur diri kita, subhanallah. Maka yang mengatur diri kita itu satu jua, yaitu ruh. Sedangkan yang mengatur ruh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajhur rabi lamma kana hajal jasadu la yataharraku minhu syai'un illa bi ilmi ruhi wa su'uriha lahu. Bagian yang keempat adalah engkau perhatikan, manakala jasad itu tidak bisa bergerak daripadanya sedikit pun illa kecuali bi ilmi ruh, kecuali dengan ilmu ruh wa su'uriha lahu, dan kesadaran ruh. Tanpa itu tubuhmu tidak bisa bergerak. Maka pahamlah kita, la yukfa ala ruhi min harakatil jasadi wa sakanatihi sayun. Maka tidaklah sunyi atas ruh itu daripada gerakan jasad dan tempatnya sedikit pun. Maka pahamlah kita, alimna annahu, bahwasanya sesungguhnya la ya'zubu an ilmihi misqalu jarratin, tidak ada yang bergerak di alam semesta ini sejarah pun, satu debu pun di muka bumi ini, fil ardi wala fis samai, dan di langit, illallah, kecuali Allah lah yang menentukan, yang mengaturnya, kemana debu itu bergerak, kemana debu itu terangkat, dan kemana debu itu menghilang. Subhanallah. Ini artinya sambil mengenal diri, sambil mengenal Allah. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, mengenal Allah. Kita kenali diri kita. Oh, diri kita ini tidak bisa bergerak kecuali karena ruh kita. Oh, kalau sudah ruh itu ditarik orang, pahabat, nah jadi mati kita, mayat kita. Berarti karena ada ruh itulah kita ada gerak, kita ada apa?
ada bergerak, kita juga bisa diatur. Iyalah. Tapi selain roh itu kan ada akal, ada apa lagi? Ada nafsu, hawa nafsu. Iyalah, hawa nafsu kita ada, akal kita ada. Tapi hawa nafsu dan akal tuh bisalah menjalankan rohnya tanpa roh? Nggak bisa juga, ya Allah. Jadi diwakili oleh jasad. Hawa nafsu nanti diwakili oleh jasad, itu termasuk hawa nafsu. Robi yang keempat, yang kelima lah. Al-wajhul qamis, yang kelima. Lamma kana hajal jasadu lam yakun bihi syai'un aqrabu ila ruhi min syai'in bal huwa qaribun ila kulli syai'in bil jasad. Manakala jasad tubuh kita ini tidak sedikit pun di dalamnya ada yang lebih aqrabu ila ruh, yang lebih dekat dengan roh. Adalah jasad nih yang lebih dekat dengan roh itu siapa selain jasad? Kadang-kadang yang paling dekat dengan roh itu adalah si jasad, si haikal. Haikal ini bentuk tubuh kita ini. Iyalah, tubuh kita ini paling dekat dengan roh itu. Segala bal huwa qaribun ila kulli shay'in, dia lebih dekat dari sesuatu fil jasadi. Alimna, maka pahamlah kita annahu, bahwasanya Allah itu qaribun ila kulli shay'in. Tidak ada yang lebih dekat dengan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahamlah kita, ya kalau karena esensi alam ini diatur oleh Allah. Jadi yang paling dekat dengan alam semesta itu Allah. Alam semesta ini adalah Allah. Laisa sayun, tidak ada seorang jua pun aqrabu ilaih, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min sayyin wala sayyin ab'ada anhu, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih jauh daripadanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala juga. La bi makna qarbun ay musahah, maka tidak ada makna dekat itu dalam arti bersentuh, bukan itu li'annahu munazzahu an jalika, karena semua itu dia itu bersih dari semua itu. Ayo, alam semesta ini, kalau tubuh kita, rusuh kita ini amat dekat dengan jasad, berarti Allah Subhanahu itu amat dekat juga dengan alam semesta. Kalau dekat dengan alam semesta, amat dekat juga loh kita. Itu kelak perbandingan. Untuk apa ini? Untuk memahami Allah itu esa, wahid, yang mengatur segala urusan, yang menggerakkan segala urusan Subhanahu. Nah, ayo, hanya belajar syariatnya, karena kita sedikit-sedikit, oh ya Allah, ada perintah, ada larangan Allah, kenapa? Yalah. Al-wajhu sadis, yang keenam adalah lamma kan ruhu maujudan, jika ruh itu adalah maujudan, ada. Ruh itu adakah tidak? Ada. Buktinya kita bisa bergerak. Yalah. Kadang-kadang kita kehendak jalan kiri, sekalinya jalan kanan, yalah, kita tuju karena ada ruh kita, yalah. Ketika maujudan, ketika ruh itu maujud, dia ada. Qabla wujudil jasad, dia ada itu sebelum kita ada, sudah ada. Kalau roh, iyalah, roh menghadangi kita sampai tubuh kita sempurna di perut ibu kita. Berapa hari? 120 hari di tubuh. 120 hari manusia itu dibentuk oleh janin. Masuklah roh ke dalam jasad itu, bergeraklah bayi di dalam perut ibunya, bergerak bayi dalam perut. Nah, berarti berdahulu roh, iyalah, roh menghadangi, sudah, ayo lajui. Nah, si jabang bayi, iyalah. Nah, itu. Wa yakunu mawjudan bi adamil jasad, maka keberadaan jasad itu adanya bi adami ba'da adamil jasad. Ruh itu ada setelah tidak, ruh itu tetap ada setelah tidak adanya jasad itu sendiri. Ya Allah. Nah, nanti ruh itu dicabut, ya Allah, iyalah, jasad hilang, ruhnya masih ada. Nah, ya Allah, ruhnya masih ada, jasadnya hancur. Alimna annahu subhanahu wa ta'ala mawjudun qabla kuna khalqi, maka pahamlah kita alam ini tadudi adanya, pasti yang ada itu, yang kidam itu, yang terdahulu itu, yang sedia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau alam ini nanti hancur, yakunu mawjudan ba'da
faqida khalqihi, maka alam semesta ini kalau sudah tidak ada lagi, Allah tetap ada, yalah. Nah, yang hakidam segala sesuatunya hancur, yalah. Halikun likusain, Allah akan hancurkan, yalah, segala sesuatu ini. Illa wajhullah, kecuali wajah Allah, kecuali diri Allah. Mazala wala yazalu wa tuqaddisu minaz zawali, senantiasalah dia ada dan bersenantiasa dia selalu ada, sedia dia, maha suci ia dari kehilangan atau tidak ada, subhanallah. Paham ya kita? Nah, ini terbalik nih. Bila dicabut orang roh nih, kada ada lagi kita aja, jasad kita yang kada ada, roh tetap ada, yalah. Alam semesta ini pengroh nih, dihilang akan Tuhan di alam semesta ini kayak Pak, hilang, kada ada lagi. Siapa yang ada? Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Jasad hilang, ruhnya hilang akan Allah juga. Siapa yang ada lagi tertinggal? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu firman Tuhan, likulli shay'in halik, segala sesuatu itu hancur binasa, illa wajhullah, kecuali wajah Allah. Nah itu. Nah, sebutin lagi. Al-wajhu sami lamma kana ruh bil jasadi, manakala ruh itu di dalam jasad, la yuhribu lahu ainiyahu, manakala jasad itu tidak dikenali ainnya mana, ainnya itu jatnya mana lah, yalah. Manakala ainnya roh itu, ain tuh jatnya roh itu mana? Di jari kah, di telinga kah, di otak kah, di mana ya? Di mulut kah, di mata kah? Tidak kenal lah. Karena dikenali kita, iyalah. Tapi kita tahu roh ini ada, tahu, kita yakin, kita semuanya orang yakin roh ini ada. Alimna annahu subhanahu wa ta'ala tuqaddisu atau taqaddasu anil aniyah, maka ya pahamlah Allah subhanahu wa ta'ala suci dia, anil ainiyah, suci dia daripada dikenali ain jatnya. Kadang mungkin jatnya itu dikenali oleh makhluk, iyalah. Jangan Allah ta'ala ikam ruh ikam sorangan, jangan bahasa Banjar lah, ruh kamu sendiri kamu tidak dapat mengenali ainmu, pahamlah kamu, iyalah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah engkau temukan ainnya, jatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wala yusafu bi ainin wala bi kaifah, tidak bisa disifatkan sesuatu dengan ain-ain apapun juga, atau bagaimana dan kayak apa bagaimana, tidak bisa bagaimana dan bagaimana. Balir ruh maujudun, adapun ruh itu ada, pisairil jasad, di seluruh tubuh, yalah. Ma khala minhu say'un minal jasad, yalah. Nah, senantiasa dia segala sesuatu ada di dalam jasad. Dikibit di sini sakit, di sini kibit sakit juga. Kalau rasanya ya roh, rasanya roh ya lah. Ada nang dikibit kada sakit kita, apa rambut dikibit ya lah, sakit lah, kada sakit. Tapi bila dicabut sakit ya kalau. Nah, roh ini rasa aja. Nah, banyak orang mengatakan rasa itu rasaan doang deh. Yang jelas jar Sayyidina Ibnu Abdul Salam tidak dikenali roh itu, cuma paham kita ada. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala, dia ada tapi tidak bisa dikenali zatnya, subhanallah. Subhanahu wa ta'ala maujudun fi kulli mak, itulah Allah maujud, ada dimanapun tempat. Maqala minhu makana, dimana saja senantiasa dia ada di semua tempat. Tetapi wahwa munazzahu, tapi dia suci daripada bertempat. Allah itu ada di mana-mana, tapi dia suci daripada bertempat di mana-mana. Bertempat berarti babak di situ pang anunya bulik rumahnya iyalah. Ini orang mana aja? Ini orang mana? Orang rantau kah? Apa? Di rantau tuh kayaknya bulik ya lah. Allah suci daripada itu. Nah,
Itu wajaman bahkan oleh waktu. Yang terakhir al-ma 10 nah 9. Nah, sampai situ dulu lah. Nah, karena casak di kepala memikirkannya itu ya Allah, tapi kita paham sudah. Ada yang wahid yang mengatur alam semesta subhanallah. Nah, itu penting tuh. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Khalilullah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah, assalamu alaika salawatullah. Ya Rasulullah, ya Khalilullah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah, assalamu alaika salawatullah. Ismuka kutibaka qabla khalqil ardi, as-salatu alaika ya sayyidal awwalin, ya Rabbi sholli alaihi bi adadi man shalla alaihi. Ya Rasulullah, ya Khalilullah, ya Nabi Allah, ya Jamalallah.